Choo choo choo! 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Hai Kak Ivana. Wah, kamu kelihatan semangat banget nih. Iya nih Kak Teni, hari ini aku lagi nunggu-nunggu ibadah online. Wah, iya betul. Aku juga. Oh iya, Kak Ivana, hari ini ada kegiatan apa aja ya? Wait, sebelum kita mulai ibadah online hari ini, kita sapa dulu yuk adik-adik yang ada di rumah. Yuk, ayo. Hello little disciples. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau ngajakin kalian untuk absen dulu ya. Kalian jangan lupa untuk tulis nama kalian di kolom chat. Lalu kalian juga boleh loh sapa-sapa teman kalian dan kakak-kakak juga. Iya adik-adik, jangan lupa untuk absen nama kalian di kolom chat. Oh iya Kak Ivana, ada kegiatan apa aja nih hari ini? Hari ini, jeng 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 jeng, kita mau merayakan kelahirannya Yesus. Wah, Natal is coming. Yes. Nah, adik-adik yang ada di rumah, tahu gak sih, kita bukan hanya merayakan Yesus yang sudah lahir ke bumi ini buat kita, tapi kita juga merayakan Yesus yang sudah lahir di hati kita. Betul. Kita semua anak Allah dan punya Roh Kudus dalam hati kita. Roh Kudus yang sama yang ada pada Yesus. Dan kita bersukacita karenanya. Setuju banget nih Kak Teni. Oke, kita langsung saja ya mulai ibadahnya. Enjoy the service. Selamat hari Minggu semua adik-adik. Adik-adik di rumah apakah siap? Hari ini kita mulai ibadah online kita. Kakak-kakak semua mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Sebelum itu kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini Tuhan. Tuhan, kami sangat bersuka cita Tuhan. Kami menyambut Engkau Bapa. Roh Kudus, kami mengundang Engkau untuk jamah, untuk hadir dan jamah setiap hati kami Tuhan, untuk penuhi setiap hati kami Tuhan dengan sukacita yang kekal dari Engkau Bapa. Bapa, kami katakan Tuhan, kami siap Tuhan. Kami siap Tuhan menyembah Engkau bersama-sama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari adik-adik boleh semua angkat tangannya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Yesus Raja. Mari kita sembah Tuhan.
Engkau mati bagi kami dan Engkau bangkit bagi kami Bapa. Dan saat ini kami mau merayakan itu Tuhan. Kami mau merayakan kemenangan kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami mau merayakan kelahiran Engkau Bapa, yang Engkau sudah lahir Tuhan, membawa kedamaian Tuhan, membawa keselamatan bagi setiap kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami siap Tuhan untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami siap untuk menyembah Engkau Tuhan. Yes Lord, kami buka hati kami Tuhan, untuk Engkau datang dan penuhi setiap hati kami Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Mari semua adik-adik boleh angkat tangannya. Kita nyanyikan sama-sama ya, Oh How I Love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me
hadirat Engkau. Kami ucap syukur Tuhan untuk hadirat Engkau yang indah, yang manis Tuhan. Terima kasih Bapa untuk saat ini. Dan Tuhan, urapi Tuhan firman yang akan kami dengar Bapa. Urapi kami juga Tuhan yang akan mendengar firman Engkau. Beri kami roh hikmat Tuhan, pengertian Tuhan, pengenalan Engkau lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Setiap firman yang saat ini Tuhan, yang hari ini Tuhan akan kami dengar, itu boleh tertanam di dalam hati kami Tuhan. Dan itu boleh berbuah Tuhan di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap adik-adik yang percaya katakan amin. Amin. Wow, saya sangat merasakan hadirat Tuhan dan Tuhan Yesus sangat nyata sewaktu praise and worship. Yes, kakak-kakak juga percaya semua adik-adik yang ada di rumah pasti merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Yuk, oh iya Kak Ivana, setelah ini ada apa aja ya? Oh ya, sekarang kita mau mendengarkan khotbah nih adik-adik. Jangan lupa ya, siapkan alat tulis, Alkitab, dan yang terpenting, hati kita. Oke, tanpa kita lama-lama lagi, kita langsung simak khotbah berikut ini. Halo, selamat sore adik-adik. Apa kabar kalian hari ini? Kalian sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya, siapkan Alkitabnya, catatannya, dan kita akan mulai. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Engkau kumpulkan kami di dalam ibadah Little Disciple. Bapa, kami mengucap syukur bahwa Engkau baik dan kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau menjamah, Engkau membukakan mata hati kami Tuhan, sehingga firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh di dalam setiap hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sore hari ini Kak Lina pengen sharing tentang kelahiran Tuhan Yesus, ya, karena kita tahu semuanya bulan Desember adalah bulan yang spesial, ya. Ya, semua hari yang Tuhan jadikan adalah baik, namun ada momen-momen yang spesial di dalam hidup kita, dan bulan ini tentunya juga spesial untuk kita, benar? Ya, karena kita boleh merayakan, memperingati, mengingat lagi momen yang tentunya sangat spesial bagi kita, yaitu momen Natal, ya. Nah, apa yang adik-adik rasakan, yang adik-adik harapkan di momen Natal ini, ya. Nah, itu yang membuat setiap momen Natal menjadi spesial bagi kita, ya, karena kita merayakan, mengingat lagi kelahiran Yesus Kristus. Ya, kita mau baca, ya, firman Tuhan dari Matius. Ayo siapkan semuanya Alkitabnya, kita mau baca sama-sama. Matius 1 ayat 18 sampai 25, ya. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia
Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, dari perikop Alkitab ini ya, kita tahu bagaimana Allah ya menyampaikan kabar baik ini kepada Yusuf ya. Nah, pada zaman dahulu ya, di waktu-waktu ya zaman dulu, orang kalau mau mengumumkan sesuatu ya, dulu belum ada telepon, belum ada internet seperti sekarang, belum ada apalagi belum ada pos ya. Nah, terus bagaimana mereka kalau ingin menyampaikan suatu kabar baik? Nah, mereka akan membawa bel ya, kemudian mereka akan bunyikan itu bel, ting 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 ting. Atau juga kalau dalam masa-masa kerajaan ya, mereka mungkin akan membawa trompet ya yang ditiup, nah, baru orang itu akan mengumumkan sehingga semua orang banyak akan mendengarkan berkumpul ya. Itu berarti sesuatu yang penting untuk diumumkan. Nah, atau orang-orang juga akan menempelkan ya seperti brosur-brosur. Nah, itu juga masih ada sampai saat ini. Nah, tapi zaman dulu itulah alatnya yang mereka pakai ya untuk menyampaikan, untuk mengumumkan sesuatu yang penting ya. Nah, demikian juga saat ini ya, orang mulai memakai ya di zaman modern ini bisa melalui yaitu tadi internet ya, YouTube, kemudian apalagi media sosial, ada sekarang macam-macam ya kan, ada yang memakai WhatsApp ya, terus apalagi Instagram misalnya ya. Kalian tahu ya, beberapa dari kalian pasti lebih ngerti dari Kalina ya. Nah, itu semuanya adalah alat-alat ya untuk menyampaikan suatu informasi, pengumuman atau suatu hal yang supaya orang banyak mengerti, mengetahuinya. Nah, bagaimana dengan kelahiran Yesus? Allah mempunyai cara yang luar biasa ya. Demikian juga Allah juga memakai malaikatnya untuk mengabarkan satu berita sukacita, yaitu apa? Berita tentang kelahiran Yesus. Bagaimana Allah ingin menyampaikan kabar itu kepada Yusuf, kepada Maria. Nah, kita di perikop Alkitab yang lain kita bisa baca ya nanti bahwa Tuhan memakai malaikat Gabriel ya sebagai utusannya untuk menyampaikan kabar baik ya. Nah, kita juga pernah baca ya kan, adik-adik pernah baca saat kelahiran Yesus, gembala-gembala, orang Majus ya. Dan cara Allah menyampaikan kabar baik saat itu melalui malaikatnya, melalui tanda bintang. Nah, ya. Semuanya itu ya untuk apa? Untuk menyampaikan sesuatu yang penting, apalagi ini adalah kabar baik ya, akan lahirnya seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus yang akan menebus dosa manusia di dunia. Nah,
seperti tadi yang kita sudah baca bahwa Yusuf menerima kabar itu, menerima kabar tentang bagaimana dia akan mempunyai seorang anak, ya, meskipun dia belum menikah waktu itu, ya, baru bertunangan dengan Maria, tetapi melalui mimpi dan saat malaikat berkata menyampaikan kabar, Yusuf jangan takut, ya, bahwa calon istrimu akan mengandung, ya, mengandung anak yang dari Roh Kudus, dan kau akan menamakan dia Immanuel, ya, yang artinya Allah menyertai kita. Nah, ya meskipun Yusuf saat itu, Kalina percaya juga Yusuf bingung ya, bagaimana bisa, ya, soalnya ya saya belum menikah dengan Maria, ya kan. Nah, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, ya. Yusuf kemudian menggagalkan rencananya, ya, membatalkan rencananya untuk menceraikan Maria. Nah, tapi dia malah terus inisiatif untuk menikahi Maria, dan akhirnya bayi Yesus pun dilahirkan, ya. Seorang juru selamat telah lahir, ya, dikandung dalam Roh Kudus, ya, dikandung oleh Maria, seorang perawan, ya, Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat dunia. Nah, saat ini bagaimana, ya, di dalam hidup kita saat kita sudah mempunyai Yesus? Ini adalah satu hal yang luar biasa, yang adalah anugerah terbesar, ya, hadiah terbesar di dalam hidup kita saat kita menerima Yesus di dalam hidup kita, ya. Oke, kita adik-adik mungkin di musim Natal ini, ya, di momen Natal ini seringkali banyak yang memberikan hadiah, ya, mungkin dari mama, papa, atau saudara-saudara, teman, ya, karena ini adalah momen untuk merasakan, untuk satu sama lain merasakan kasih Tuhan, ya, kasih yang besar, ya, dari Allah, yaitu telah memberikan anaknya Yesus Kristus. Nah, kita yang sudah mempunyai Yesus di dalam hati kita juga jangan egois, ya. Kita harus menyampaikan juga kabar baik ini, bahwa ada Yesus juru selamat, ya, yang akan menyelamatkan kita, menebus kita, ya, dari dosa kita. Kita jangan egois, ya. Saat kita sudah punya Yesus dalam hati kita, kita juga harus menyampaikan kabar ini kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus, ya. Bisa kita secara langsung menceritakan saat kita bertemu dengan teman kita, ya, teman adik-adik mungkin, ya, bisa menceritakan secara langsung, atau juga dengan dengan hidup kita, ya, kita bisa menjadi kesaksian saat hidup kita benar-benar di dalam Tuhan, ya, kita taat akan firman Tuhan. Maka sebelumnya kita sudah belajar tentang buah roh. Nah, buah roh itu yang akan mengubah hidup kita, ya. Roh Kudus yang mengubah hidup kita, dan buah-buah roh terpancar dalam hidup kita, sehingga itu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Nah, itu salah satu cara bagaimana kita bisa menyampaikan kabar baik, ya, menyampaikan kabar keselamatan, menceritakan tentang Yesus, Tuhan dan juru selamat dunia, ya. Nah, itu adalah hal yang penting yang kita harus ngerti, ya, adik-adik, ya, dalam hidup kita, bahwa tidak ada hal yang lebih penting, yang lebih indah, yang lebih berharga selain kita mempunyai Yesus, ya, di dalam hati kita, di dalam hidup kita sebagai Tuhan dan juru selamat. Karena apa? Saat kita mempunyai Yesus, firman Tuhan mengatakan, ya kan, bahwa kita akan mempunyai hidup yang kekal, kita tidak akan binasa,
ya. Yohanes 3 ayat 16 ya. Ayo kita coba baca lagi. Buka. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ya. Ya. Saat kita sudah menerima kasih-Nya Tuhan Yesus, kasih-Nya Allah, kita menerima Yesus Kristus, Kalina percaya ya, Tuhan akan memberikan hati yang baru, ya, hidup yang baru, sehingga kasih-Nya Yesus itu tidak akan tahan ya di dalam hidup kita untuk kita simpan saja, tapi kita akan mempunyai kerinduan untuk membagikannya juga kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus, supaya mereka diselamatkan juga, mengenal Yesus juga ya. Mereka boleh hidup yang kekal ya. Nah, ini adalah hal yang paling penting di dalam hidup kita. Kita harus ngerti ya, bahwa keselamatan, hidup yang kekal itu adalah hal yang penting, yang terpenting dalam hidup kita. Karena kekal itu selamanya. Jadi suatu saat nanti kita meninggal, kita tahu bahwa selamanya kita akan hidup bersama Yesus di surga ya. Nah, adik-adik bisa bayangkan nggak kalau orang-orang yang belum mengenal Yesus ya, mereka kalau mati juga akan mengalami sesuatu yang kekal, yaitu apa? Mereka akan tinggal di neraka ya. Adik-adik pernah dengar ya ceritanya tentang neraka, bagaimana firman Tuhan mengatakan tentang neraka, bagaimana di sana banyak penyiksaan ya, api yang kekal itu terus menerus itu ya. Nah, kita nggak mau egois. Kita harus kita harus menceritakan juga tentang Yesus, tentang keselamatan kepada semakin banyak orang ya, kepada sebanyak-banyaknya orang ya, yang Tuhan taruh di dalam hati kita untuk kita berdoa, untuk kita bertemu ya, minta Tuhan untuk Tuhan pakai hidup kita untuk menjadi untuk menjadi pembawa-pembawa kabar berita tentang keselamatan, tentang pembawa-pembawa kabar baik, memberitakan Injil ya. Dengan caranya Tuhan, kita minta hikmat, kita berdoa untuk kita boleh sharing tentang keselamatan ini, karena ini hal yang penting untuk setiap orang ya. Nah, itu yang ingin Kak Lina sampaikan sore hari ini, supaya kita ingat lagi tentang pentingnya kita mengingat kelahiran Yesus ya. Kita mau bersyukur Allah telah mengaruniakan anak yang tunggal, mengirimkan ya anaknya yang tunggal, yaitu siapa? Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia yang menebus dosa dunia, semua manusia, tidak ada yang terkecuali. Nah, kita mesti harus berdoa supaya semakin banyak orang terbuka hatinya dan mau menerima keselamatan yang telah Allah sediakan ya, yaitu melalui Yesus Kristus. Karena hanya melalui Yesus Kristus keselamatan itu ada ya. Nah, firman Tuhan juga mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku ya. Sekali lagi Kak Lina bacakan ya. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, jadi keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita yang sudah mempunyai Yesus di dalam hati kita, yang sudah menerima keselamatan ya, kita harus menceritakan, kita harus menjadi pembawa-pembawa kabar keselamatan, yaitu tentang siapa? Tentang Yesus Kristus yang sudah lahir ya di dunia ini untuk untuk menebus
dosa-dosa manusia. Amin adik-adik ya. Adik-adik mau? Nah, kalau di antara adik-adik ada yang belum ya menerima kasihnya Tuhan, belum mengalami Yesus Kristus di dalam hatinya, belum menerima Yesus, belum mengundang Yesus masuk dalam hatinya. Nah, sore hari ini Kak Lina ingin berdoa ya untuk adik-adik semuanya, supaya apa? Supaya adik-adik mempunyai hidup yang kekal ya, bersama Yesus, hidup bersama Yesus suatu saat nanti ya, selama-lamanya ya di surga. Adik-adik mau semuanya? Ya, kalau mau kita mau doa sama-sama ya. Adik-adik harus berdoa sungguh-sungguh ya, dan percaya di dalam hati ya. Nanti ikutin doa Kak Lina, oke? Ya. Yuk mari kita berdoa dan taruh tangannya semuanya di dada. Kita mau berdoa sama-sama. Ikutin doa Kak Lina ya. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar. Kami mengucap syukur untuk Yesus Kristus yang telah Engkau karuniakan dan telah Engkau kirim ke dunia Tuhan, lahir di dunia untuk menebus setiap dosa kami, untuk menebus dosa manusia. Dan saat ini aku datang dan dengan mulut saya mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku pribadi. Dan dengan hati aku percaya bahwa Yesus telah mati, disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saya percaya bahwa darah Yesus sudah menyucikan saya dari dosa-dosa saya. Yesus, aku mengundang Engkau masuk dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Roh Kudus, masuklah dalam hatiku, berkuasa atas hidupku. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, saya percaya saat ini bahwa saya adalah orang benar di dalam Kristus Yesus. Saya sudah diampuni, saya sudah dikasihi, saya sudah diterima di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus saya sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, saat adik-adik tadi berdoa dengan sungguh-sungguh mengundang Yesus masuk dalam hati adik-adik semuanya, dalam hidup adik-adik semuanya, Yesus ya menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi adik-adik, dan adik-adik mempunyai hidup yang kekal. Nah, suatu saat nanti ya kita akan hidup selama-lamanya bersama Yesus di surga. Amin. Ya. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa. Dadah. Halo, gimana firman Tuhannya? Kakak harap adik-adik semua terberkati dengan firman Tuhan hari ini. Adik-adik, hari ini Kak Erlina sharing mengenai kelahiran Tuhan Yesus. Adik-adik semua belajar ya, amin. Yes. Nah adik-adik, kakak punya beberapa pertanyaan nih. So, yuk siapkan kertas dan juga pensilnya. Pertanyaan pertama. Apa arti kelahiran Tuhan Yesus bagi adik-adik semua? Pertanyaan kedua. Jelaskan
maksud dari ayat Yohanes 3 ayat 16. Nah adik-adik, segitu aja pertanyaannya. Jangan lupa untuk dijawab. Selesai dijawab, kirimkan ke Kak Mary. Oke semua, Merry Christmas all. Thank you, see you, bye. Pertama, kertas HVS berwarna putih. Kedua, krayon berwarna kuning. Ketiga, cat warna. Jika tidak memiliki cat warna, bisa menggunakan pewarna makanan. Dan yang terakhir, kuas. Letakkan tangan di atas HVS, kemudian baluri telapak tangan dengan cat berwarna hijau hingga cat memenuhi telapak tangan. Kemudian tempelkan tangan yang sudah diberi cat ke kertas HVS, ditekan supaya catnya timbul, kemudian tangan bisa diangkat dan lakukan hingga membentuk pohon Natal. Kemudian ambil cat berwarna coklat menggunakan kuas dan langsung menggambar batang pohon Natal dengan menggunakan cat berwarna coklat. Jika sudah, gambar bintang menggunakan krayon berwarna kuning. Pohon Natal sudah jadi. Halo adik-adik Little Disciples. Siapa yang udah semangat untuk menyambut datangnya Natal? Adik-adik, apa aja yang udah adik-adik lakukan untuk menyambut menjelang datangnya Natal nih? Adik-adik bisa komen di bawah ya. Nah adik-adik, sebelum kita tutup online service kita pada hari ini, mari kita bersama-sama menghafalkan ayat hafalan. Ngomong-ngomong soal hafalan, ayat hafalan kita pada minggu ini adalah Lukas 2 ayat 11. Ayo adik-adik, kita hafalin bersama-sama ya. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Perlu diulang lagi adik-adik? Ulang ya. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Nah adik-adik, jadi kita memperingati hari lahirnya Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Sang Juru Selamat dunia, dengan adanya hari Natal. So adik-adik, mari kita merayakan Natal dengan sukacita dan penuh pengharapan. Nah adik-adik, itulah firman Tuhan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk dihafalkan, direkam, dan dikirim ya adik-adik. Oke adik-adik, see you next time. God bless you and Merry Christmas. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah selesai ibadah. Menurut adik-adik, gimana nih khotbah hari ini? Wah, kalau aku sih sangat terberkati ya. Nah, iya, kakak juga percaya pasti adik-adik semua yang ada di rumah juga terberkati dong. Nah, adik-adik, online service hari ini sudah selesai. Kakak mau ingetin sama adik-adik semuanya, jangan lupa untuk selalu absen online, usahakan tepat waktu ya. Dan juga mengumpulkan setiap aktivitas-aktivitas yang sudah diberikan para kakak. Oh ya, Sen, aku juga mau ngingetin nih, aku mau ngajak adik-adik semua yang ketinggalan ibadah online hari ini untuk tonton dan simak ulang video ibadah online hari ini. Oke
semua, kita tutup online service hari ini ya. Merry Christmas and see you on the next service. Bye-bye.